Terus terang, melihat kondisi rumah Dede ini, saya merasa sangat sedih. Dan dalam hati, saya marah dengan kondisi sanitasi di rumah mereka yang sangat memprihatinkan. Bahkan untuk mandi dan mencuci pun, mereka hanya mengandalkan air dari kubangan saja. Saya nggak bisa terlalu lama diam dan kaget dengan kondisi ini. Saya harus melakukan sesuatu untuk keluarga ini. Mereka harus punya air bersih. Di tengah perasaan saya yang campur aduk itu sampai akhirnya saya bilang, Pak, ini mereka nggak mungkin dibiarin seperti ini. Oh ini? Ya. Ini yang mau bantuin buat ini. Buat saluran air. Iya. Ya, ayah. Ya, halo Pak. Jadi. Dinda, ya. Dinda, halo Pak, apa kabar? Ini Pak Edi Kamal, pembina di Wadah Rumah Sehat, sekaligus beliau ahli konstruksi air bersih. Oh, gitu. Ini Pak kalau buat rumah Dede ini kan mau dibuatin saluran air, ini kita mau buatin ke Dede itu gimana ya maksudnya? Ya, kalau yang air paling mungkin mata air banyak di sini. Hanya itu bisa diambil langsung sini. Nah, kita tanyakan ke masyarakat di sini dulu. Kalau emang izin ada dari masyarakat, ya mungkin kita bisa salurkan. Saya di sana menemui kenyataannya. Ternyata tidak semudah itu untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang hidupnya kurang layak seperti Dede. Kenapa nggak bisa dibagi ya? Ya kadang dilema gitu lah. Kacau juga ya. Itu mereka nggak memperbolehkan Dede untuk ngambil airnya dari selang itu gitu. Karena kenapa? Karena selang itu mereka buat sendiri swadaya, tidak adanya lagi tangan pemerintah, sampai akhirnya mereka buat dana sendiri dan mereka merasa ya itu buat kampung dia, hanya buat kampungnya dia aja. Saat saya mendengar itu, saya benar-benar kayak yang malu sih sama diri sendiri juga. Saya ngomong gitu sama diri saya sendiri, selama ini tuh yang saya lakuin ternyata tuh hambur-hambur banget. Saya nggak menghargai, saya nggak mensyukuri apa yang sudah saya dapat selama ini, dan ya itu yang menjadi memotivasi saya juga untuk membantu Dede lagi gitu dari. Pagi-pagi saya sudah berada di lokasi sumber penampungan air bersih dan secepatnya mengerjakan saluran air bersih ke rumah Dede. Sisanya berarti 150 lagi. Setelah kita mengukur, kita dapat ukurannya, akhirnya saya dan Pak Dr. Werizal pergi waktu itu ke kota. Yang kayak gini ya selangnya ya? Iya, 58. Itu ukuran Senayan. Oh, yang membuat saya wah lagi gitu. Saya sih nggak terlalu mengestimasikan segini sih. Saya pikir tuh biaya yang dihabiskan untuk membeli selang itu saja tuh paling, estimasi saya tuh paling mentok 600.000. Ternyata setelah dihitung hampir 1.500.000 lebih. Saya sampai mikir, oh ya wajar untuk keluarga Dede gitu, untuk tidak, mereka bahkan tidak bisa apa ya, maksudnya benar-benar mereka sendiri beli selang gitu, karena untuk hidup mereka aja susah gitu. Dapat diskon dari tante. Makasih ya, tolong ya. Ya, makasih ya, sukses ya. Makasih ya. Setelah semua bahan-bahan didapatkan, saya dan Dr. Werizal pun bergegas ke lokasi penampungan air dan siap memasang selang yang akan dipasang sampai ke rumah Dede. Ini harus dimasukin ke lewat bawah, soalnya nggak bisa ngelintas gitu, jadi lewat selokan.
Yuk. Banyak banget tapi nggak ada yang bantuin. Parah. Harus balik lagi ke situ. Nah ini gue demen nih kalau anak-anak kecil bantuin. Semua perjuangan itu belum selesai. Setelah saluran tersebut sampai di rumah Dede, ternyata tidak setetes air pun mengalir. Saya sempat hopeless saat itu. Kenapa? Karena kok nggak ada tanda-tanda airnya. Saya sedih banget gitu karena seorang anak kecil gitu yang dia mulai bertanya ke saya gitu. Terus saya bisa ngerasain dia nggak mau pisah gitu dari kami gitu. Dan